Shalom, Pak. Perkenalkan, kami mahasiswa keperawatan Universitas Pelita Harapan. Pada saat siang hari ini, kami ingin mewawancarai Bapak untuk proyek UAS kami. Mohon kesediaannya ya, Pak. Sebelum itu, sebelum kita mulai wawancara, mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Untuk doa pembuka, saya minta kepada Saudara Henry. Baiklah teman-teman semua dan Bapak Pendeta, mari kita sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau telah menuntun kami dari awal dan hingga saat ini kami akan mewawancarai salah satu seorang pendeta. Semoga apa yang kami wawancarai dapat terpampang dengan baik dan semoga kami bisa mendapat apa hasil dari yang kami wawancarai. Tuhan berkati kegiatan ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuntun dan sertai kami selalu. Tuhan, hanya dalam namamu kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, kita langsung saja mulai ke pertanyaan pertama yang akan dibawakan oleh saudari Sandy, dan selanjutnya nanti pertanyaan kedua akan dibawakan oleh saudari Farah. Kepada saudara Sandy, saya persilakan. Baik, Pak. Untuk pertanyaan yang pertama, mengapa ada 4 kitab Injil yang berbeda, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, yang menceritakan kehidupan dan pengajaran Yesus Kristus? Ya, seperti yang kita ketahui, bahwa Alkitab kita memiliki 4 penulis Injil, yaitu Injil Matius, Injil Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, mungkin jadi pertanyaan, mengapa ada 4 kitab yang menulis tentang kehidupan dan pengajaran Tuhan Yesus? Hal-hal yang perlu kita perhatikan diantaranya adalah, dengan adanya 4 penulis Injil, maka kita memiliki gambaran yang lengkap tentang kehidupan Tuhan Yesus. Nah, masing-masing pribadi penulis ini memberikan satu pilihan dengan sasaran pendengar atau pembaca yang berbeda. Nah, dari sudut pandang mereka, membuat kita memiliki gambaran yang lebih luas. Contohnya, ketika seorang pria dilihat dari sudut istrinya, anaknya, mungkin rekan kerjanya, atau orang tuanya, itu akan memiliki gambaran yang lebih lengkap. Nah, dalam hal ini kita melihat bahwa kehidupan Tuhan Yesus itu tidak mungkin ditulis semuanya. Dalam kitab Yohanes pasal 21 ayat 20 dikatakan bahwa tidak mungkin ditulis semua. Nah, karena tidak mungkin, akhirnya para penulis ini memilih catatan-catatan. Nah, diantaranya, Matius itu menulis bahwa Yesus adalah raja yang dijanjikan, ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang mengetahui hukum Taurat. Markus itu ditujukan kepada orang-orang Roma, membicarakan hal-hal yang praktis, bahwa Yesus itu seorang hamba, seorang pekerja yang melayani dengan giat. Sementara Lukas ditujukan kepada orang-orang Yunani, memberitahukan tentang kehidupan Yesus, manusia yang sempurna, detil banget, dan sangat lengkap. Sementara Yohanes membicarakan Yesus anak Allah kepada orang-orang Kristen, berbicara lebih mendalam, teologi sekali. Nah, di situ kita melihat bahwa dengan adanya 4 kitab Injil, kita memiliki satu gambaran yang lengkap tentang kehidupan Tuhan Yesus. Selain itu, dengan adanya 4 penulis Injil ini, memberitahukan bahwa sejarah peristiwa kehidupan Tuhan Yesus itu sangat dipercaya. Karena secara hukum, kalau 2 orang saksi itu sudah cukup kuat. Sementara dengan 4 saksi membicarakan tentang Yesus, otomatis itu merupakan satu sejarah yang betul-betul dapat dipercaya. Bukan hanya dongeng, bukan hanya dari kata orang. Sebenarnya sebelumnya, dulu murid-murid itu tidak berpikir untuk menulis Injil. Karena apa? Waktu itu mereka menganggap Yesus segera datang. Tetapi berjalannya waktu, akhirnya mereka memikirkan tradisi lisan mereka, pengetahuan mereka tentang Tuhan Yesus yang dari mulut ke mulut dibukukan, dan diantaranya adalah 4 kitab Injil. Itu yang saya sampaikan, ada 4 kitab Injil. Baik, untuk pertanyaan kedua kepada saudari Farah, dipersilakan. Untuk pertanyaan kedua, kadang sulit Pak bagi kami untuk memahami makna atau perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah, itu bagaimana cara supaya kami agak menuruti ajarannya? Itu bagaimana Pak? Iya, jadi begini, perumpamaan itu merupakan satu kisah atau gambaran, analogi atau contoh. Nah, Tuhan Yesus selalu membuat perumpamaan hal-hal rohani yang sulit dimengerti, yang tidak terlihat. Itu digambarkan dengan hal-hal yang ada di sekelilingnya. Yang terlihat, yang sederhana. Kalau di sana, mungkin yang digunakan domba, pokok anggur, kemudian gandum, penabur, dan lain sebagainya. Kalau di Indonesia mungkin dipakai padi, karet, sawit, dan lain sebagainya.
Nah, dengan demikian, orang membayangkan hal yang rohani yang tidak dapat dilihat itu dengan perkara-perkara yang kelihatan di mata. Nah, itu melihat menjadi sederhana. Nah, cuman di sini untuk dapat kita mengerti tentang arti perumpamaan, yang pertama, kita harus mengerti pokok atau lingkup kebenaran rohani apa yang sedang dibicarakan. Karena apa? Karena tidak semua kisah yang ada di perumpamaan secara detail itu mengandung arti rohani semua. Gitu. Contohnya, ketika Tuhan Yesus berbicara tentang perumpamaan orang pemungut cukai dan orang Farisi yang berdoa, di situ lingkupnya adalah ketika Tuhan Yesus melihat ada orang yang menganggap dirinya lebih benar dan menganggap orang yang lebih rendah dari orang lain, maka Tuhan Yesus katakan perumpamaan ini dengan memberitahukan bahwa apa yang terlihat oleh manusia itu tidak selalu sama seperti yang dilihat Allah. Sehingga dengan demikian, orang perlu mengerti bahwa Tuhan itu melihat hati, bukan hanya melihat yang terlihat. Dan selanjutnya, perumpamaan-perumpamaan itu harus diperbandingkan dengan ayat Alkitab yang lain. Artinya perumpamaan itu tidak bisa ditafsirkan berlawanan dengan kebenaran Alkitab. Karena itu merupakan bagian dari kebenaran yang harus ditafsirkan menurut Alkitab. Kemudian kita melihat bahwa perumpamaan ini adalah sarana Tuhan memperjelas bagi para pendengar. Jadi dengan adanya perumpamaan ini menjadikan satu mengungkapkan kebenaran kepada para pendengar supaya mereka lebih jelas dan lebih mengerti bagi mereka yang mencari kebenaran. Perhatikan, yang mencari kebenaran. Tetapi menyembunyikan kebenaran itu bagi mereka yang apatis, orang yang tidak peduli sama Tuhan. Jadi ketika kita melihat perumpamaan, jangan hanya lihat ceritanya saja, tetapi carilah, galilah kebenaran yang terkandung di dalamnya. Ya, bukan hanya ceritanya saja. Kalau ceritanya saja, mungkin kita melupakan makna yang sesungguhnya. Itu yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu dan bersedia untuk diwawancarai pada saat sore hari ini. Jadi wawancara kita sudah selesai. Mari kita tutup wawancara ini dengan doa. Kepada Saudari Denis, saya persilakan untuk menutup wawancara kita dengan doa. Nah, teman-teman dan Pak Pendeta, sebelum kita mengakhiri acara kita pada siang hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan Tuhan. Kami dapat berkumpul bersama Zoom. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap acara kami pada hari ini. Ya Tuhan, acara kami telah selesai. Kiranya Tuhan memberkati Pak Pendeta di setiap tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pendeta untuk selalu bisa menyebarkan mengenai kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kami sebagai seorang mahasiswa. Kiranya Tuhan yang selalu menjadi terang bagi setiap langkah kami hingga kami menyelesaikan studi ini hingga akhir nantinya. Ya Tuhan, kami berdoa acara kami ini kiranya Tuhan yang menyertai setiap apa yang sudah Pak Pendeta sampaikan kepada kami sehingga semuanya tidak akan kami lupakan begitu saja, namun bisa menjadi terang bagi langkah kami ke depannya. Apa yang kami lakukan pada siang hari ini semuanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Banyak kesalahan dan dosa yang kami perbuat, Tuhan, kiranya Tuhan sudi mengampuni. Inilah doa yang kurang sempurna yang kami sempurnakan ke dalam putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam, selamat siang Pak. Perkenalkan kami mahasiswa keperawatan dari Universitas Pelita Harapan ingin mewawancarai Bapak untuk proyek UAS kami. Mohon kesediaannya ya Pak. Baik, sebelum kita memulai wawancara ini, mari kita bersatu dalam doa kepada teman kami Wilson. Dipersilakan. Sebelum kita memulai wawancara kita pada sore hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di kerajaan surga, terpujilah nama-Mu Tuhan dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat kasih karunia yang telah Engkau berikan pada kami semua ya Tuhan, sehingga kami masih bisa berkumpul ya Tuhan lewat aplikasi online ini, Tuhan Zoom ya Tuhan, untuk melakukan dan melaksanakan wawancara dengan Bapak Pendeta dari saudara kami Yonatan ya Tuhan. Biarlah wawancara yang telah kami lakukan ini dan akan kami lakukan ini menjadi pelajaran buat kami Tuhan, mengerti materi-materi yang akan kami tanyakan ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang lancarkan, biarlah Engkau yang bimbing kami ya Tuhan dalam menjalani kegiatan ini Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, hanya ini doa yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, langsung saja ya Pak. Kita akan masuk pada pertanyaan pertama kepada teman kami Nathan, dipersilakan. Untuk pertanyaan pertama, mengapa ada 4 kitab Injil yang berbeda, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang menceritakan kehidupan dan pengajaran Yesus Kristus? Saya jawab begini. Ada satu Injil di situ, adalah Injil Yohanes. Itu tidak sama dengan ketiga Injil, Matius, Markus, dan Lukas. Jadi ketiga Injil Matius, Markus, Lukas itu dikatakan adalah Injil sinoptis.
Ya, tetapi keempat Injil ini yang tadi ditanyakan adalah sama-sama menyampaikan kabar baik untuk manusia yang didasari dengan kasih Allah. Nah, jadi keempat Injil itulah sehingga kita bisa mengerti dan memahami arti daripada kasih Allah kepada kita umat manusia oleh karena adanya keempat Injil ini. Itu. Nah, lalu ada satu lagi masalah kehidupan dan pengajaran Yesus Kristus. Kehidupan Yesus Kristus adalah pemberi contoh kepada manusia untuk hidup saling mengasihi dengan karakter rendah hati, saling menolong satu dengan yang lain. Nah, itu kehidupan Yesus ya. Kehidupan Yesus itu adalah pemberi contoh pada kita umat manusia untuk hidup saling mengasihi dengan karakter rendah hati, saling menolong satu dengan yang lain. Ya, ini yang saya sampaikan ini adalah kehidupan dan pengajaran Yesus Kristus ya pada kita. Lalu kehidupan Yesus Kristus itu sederhana. Kalau kita baca daripada keempat Injil. Kehidupannya dia lahir dari seorang tukang kayu, sekalipun dia adalah satu sosok pribadi yang pemilik alam semesta ini, ya apalagi surga, ya begitu. Dan dia mengajarkan kepada kita umat manusia. Ini yang saya sampaikan ini adalah kehidupannya Yesus Kristus dari sederhana. Ini contohnya akan kepada kita, mengajari kita umat manusia itu untuk bisa hidup sederhana dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, supaya manusia itu juga hidup sesuai dengan aturan dan bimbingan yang dari Tuhan melalui Injil-Injil yang disampaikan kepada kita, ya orang manusia, ya. Jadi itu yang saya bisa sampaikan untuk pertanyaan awal pertama tadi. Baik Pak, untuk soal kedua, atau pertanyaan kedua, sebagai orang Kristen yang awam, terkadang sulit bagi kami untuk memahami arti atau makna perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kami. Jadi bagaimana cara supaya agar kami dapat memahami arti perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan dan kami hidup menurut ajarannya, Pak? Ya puji Tuhan, pertanyaan yang luar biasa. Ya memang kita sebagai orang awam, terkadang kita kurang mengerti dalam setiap perumpamaan-perumpamaan itu. Nah, kenapa Tuhan selalu, Tuhan Yesus waktu menyampaikan khotbah-khotbahnya, dia selalu didahului atau dikasih dengan berbagai perumpamaan. Ya, jadi sebetulnya perumpamaan itu supaya kita bisa mengerti dengan kisah-kisah yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Ya, nah jadi memang kita awam memang harus minta pertama supaya kita memahami, mengerti ajaran Yesus itu pimpinan atau bimbingan Roh Kudus kepada kita supaya ya firman atau apa yang disampaikan firman Tuhan kepada kita lewat para hambanya atau perumpamaan-perumpamaan itu ya kita bisa mengerti dan memahami. Ya, jadi begitu. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa perumpamaan itu adalah suatu kisah-kisah pendek yang mengajarkan satu hal, memperjelas pengajarannya. Ya, jadi itu kisah itu supaya manusia itu dapat menyimak. Ya, kita yang mendengarkan perumpamaan atau kita yang membaca perumpamaan Yesus itu kepada kita, kita dapat menyimak, mengertinya lalu memahaminya. Maka dikasihlah perumpamaan ya supaya ya daya nalar atau daya khayal kita itu bisa memahami apa yang telah diajarkan Yesus lewat perumpamaan itu. Jadi semua perumpamaan itu adalah memperjelas satu hal yang telah disampaikan oleh Yesus kepada kita atau lewat Injil yang telah disampaikannya kepada saya dan saudara atau kepada kita semua umat-umat ya jemaat-jemaat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi demikian ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Oke. Shalom. Baik Pak, untuk menutup wawancara kita pada siang hari ini, mari kita tutup dalam doa. Oke. Selamat siang Bapak, terima kasih atas penyertaanmu pada hari ini Bapak. Terima kasih karena Bapak telah sempatkan Bapak Pendeta juga kami semua untuk belajar sedikit Bapak. Sekarang kami telah selesai mewawancarai Bapak Pendeta kami. Kiranya apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta tadi dapat berguna bagi kehidupan kami ke depannya. Terima kasih Bapak, terima kasih atas penyertaanmu. Kami telah berdoa Bapak, haleluya, amin. Amin.